Bismillahirrahmanirrahim. Asyidda'u 'alal kufari rahama'u bainahum hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, shaimin dan shaimat yang telah dan sedang bersantap sahur yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Baik, pada hari ini kita lanjutkan masih dalam kajian hati. Tentu kita bicara kekhususan hati manusia, ya, karena memang kita sudah bicarakan dulu bentuk hati itu pada dasarnya ya sama saja ya bagi manusia dan hewan secara sonubar, ya dalam bentuk daging, ya segumpal daging. Namun yang pasti ada perbedaan yang sangat-sangat mendasar ya terhadap perbedaan itu antara kita dengan hewan adalah dua hal, ya. Yang pertama ilmu, yang kedua kemauan. Karena pada dasarnya hati kita, ya kita sudah bicara dulu akal yang juga corongnya hati, ya disitulah kita bilang pengetahuan keilmuan kita. Tentu kemauan yang merupakan adanya nafsu, ya ini yang membuat kita terdorong dan didorong untuk melaksanakan keilmuan tersebut. Nah, ini bedanya di situ. Kalau hewan tentunya kita tahu ya dia tidak punya ilmu, dia hanya punya kemauan saja, dan kemauan itu hanya pada posisi badaniah, yang memenuhi keinginan badaniahnya. Maka jangan sempat kita yang namanya manusia ini hanya punya keinginan yang sifatnya untuk badaniah. Ini sangat jelek. Maka itulah kenapa salah satu puasa yang diajarkan kepada kita. Nah, berbicara masalah khusus ini sangat spesifik, ya, karena memang hati kita ini sangat luas untuk dapat menerima ilmu. Apalagi kalau kita lihat tingkatan manusia itu ada 3, ya, secara nilai keilmuan. Ada nabi dan rasul, ada para wali, dan ada asfiya, ya. Kalau nabi dan rasul tentu keilmuannya didasarkan wahyu yang Allah berikan langsung tanpa belajar, dan itu menjadi satu pemahaman hakikat yang begitu mendasar, ya, hakikat ketuhanan, hakikat kebenaran. Ya, wahyu itu sangat mutlak, ya. Ini tidak semua, ini hanya pada para nabi. Makanya di Quran itu sampai dikatakan ala qalbika, ya, bahwa Ruhul Kudus yakni Jibril ya datang menyampaikan wahyu ke hati. Nah, ini masalahnya. Sementara para wali ini adalah ilham, ya. Ilham juga pada dasarnya anugerah Allah, merupakan keilmuan yang diberikan kepada para wali. Dan ilham ini juga bisa diberikan kepada asfiya, ya. Asfiya ini seperti kita, orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ketika kita menata diri kita kepada
kebaikan, kebersihan, lurus, taat, maka Allah juga akan memberikan keilmuan itu. Nah, ini kalau kita pahami. Makanya yang jelas nilai keilmuan ini sangat penting sekali, apalagi kita tahu ya amal-amal kita harus didasarkan kepada ilmu. Kalau tidak ada ilmu, tentu amal kita itu akan tidak bernilai dia. Ya, makanya ada yang mengatakan ilmu tanpa amal itu lumpuh. Amal tanpa ilmu ya buta, karena apa yang mau dilaksanakan, tidak ada dasar yang akan dilaksanakan itu. Maka dari itu jelas bagi kita bahwa kekhususan ini ya penting kita miliki dan kita jaga. Karena dalam kehidupan di dunia ini tentu tantangannya cukup banyak. Maka itu tadi sudah digambarkan ya, ketika kemauan kita hanya menuruti kesenangan badani ya maka kita tak beda seperti hewan. Jadi hidupnya jangan cuma mau perut itu aja ya. Apa yang ada dalam badan kita itulah yang perlu kita penuhi. Nah, ini nggak ada bedanya nanti. Maka itu akan timbul ya, akan timbul beberapa contoh ya, digambarkan oleh Imamul Ghazali di dalam kitab ini ya, bahwa kalau kita hanya memenuhi kebutuhan badannya sejajar dengan hewan, ada sifat-sifat yang spesifik kalau kita lihat pada hewan itu ya, bisa menjadi bebal seperti sapi, atau rakus seperti babi, atau penjilat seperti anjing atau kucing, atau pendengki seperti onta ya, takabur seperti harimau ya, penipu seperti pelanduk ya, dan banyak kalau kita lihat, apalagi didukung dari luar dengan setan yang durhaka. Nah, inilah sebetulnya. Jadi sifat itu bisa timbul, makanya ketika sifat itu ada, setan pun mendukung, disinilah keburukan yang terjadi sama kita. Makanya Nabi mengingatkan, laula anna syayatina la yahumuna ala qulubi bani Adam la nazaru ila malakutis sama. Ya, kalaulah tidak ada setan-setan yang mengelilingi hati anak Adam, niscaya mereka dapat memandang ke alam malakut yang tinggi. Nah, sampai begitulah bersihnya hati kita, sehingga alam langit pun ya kita bisa tembus manakala ya ketika setan itu tidak ada. Tapi bagaimana mau kita bilang, setan itu ramai sekali. Jadi jangan sempat nilai-nilai keburukan kita itu ya didukung oleh setan. Makanya seperti puasa ini kan sampai dikatakan junnah, benteng, dan setan mengalir dalam diri anak Adam seperti aliran darah. Jadi makanya hal-hal seperti ini perlu. Untuk itu ya jelas kalau kita ingin bahagia dalam kehidupan, jelas maka spesifik kekhususan hati ini harus betul-betul dimanfaatkan sebaik mungkin dengan keilmuan. Yakni kita harus paham ya bahwa tujuan kita adalah bertemu Allah. Ya, negeri tempat ketetapan kita adalah akhirat. Dunia ini tempat tinggal sementara. Tubuh itu adalah kendaraan, anggota badan pelayan-pelayan yang akan melakukan ya tindakan perbuatan amal-amal baik. Nah, ini ya, makanya kesatuan itu ketika kita mampu ya memahami keilmuan dan kemauan, insya Allah ya itu hati akan bersih, akan baik, akan membawa kita kepada kebahagiaan. Sebaliknya kalau tidak, maka kerugian dan kesengsaraan yang akan kita dapatkan. Demikian, wallahu